Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam hormat Dewan Juri Moderator, anggota tim lawan dan hadirin yang terhormat. Saya Ariel Kurniawan dari SMA Negeri 1 Sanden, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan bangga mewakili tim pemerintah sebagai pembicara pertama dalam debat ini. Sebagai pembicara pertama, tim pemerintah saya akan menjelaskan mengapa saya percaya bahwa apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Saya akan menyajikan argumen yang mendalam dan kasus-kasus yang mendukung pandangan saya. Dewan juri yang terhormat dan hadirin sekalian yang berbahagia, mosi yang diperdebatkan pada pagi hari ini adalah Dewan ini percaya bahwa apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Agar pembicaraan ini terarah, maka saya tim pemerintah membatasi latar dari kata kunci terhadap mosi yang diperdebatkan kali ini. Selanjutnya ada 3 kata kunci yang menjadi dasar argumen tim pro. Pertama apatis, kedua politik, dan ketiga adalah sikap tidak bermoral. Pertama-tama mari kita definisikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan apatis. Berdasarkan Oxford University atau Oxford Dictionary, apatis mengacu pada sikap ketidakpedulian, ketidaktertarikan atau keengganan terhadap sesuatu. Dalam konteks politik, apatis politik merujuk pada sikap ketidakpedulian, ketidaktertarikan terhadap kegiatan politik seperti memilih, terlibat dalam diskusi politik, atau mengambil sikap terhadap isu-isu politik yang penting. Kemudian kata kunci yang kedua adalah politik. Menurut Merriam-Webster Dictionary, politik merujuk pada proses dan kegiatan yang terkait dengan pembentukan dan implementasi keputusan yang mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Ini mencakup aspek seperti pemilihan umum, pembuatan kebijakan, negosiasi, dan partisipasi publik dalam mengatur dan mengelola masyarakat. Dan kata kunci yang terakhir yaitu adalah sikap tidak bermoral. Menurut Immanuel Kant, seorang filsuf moral, sikap tidak bermoral merujuk pada ketiadaan kehendak atau niat, baik dalam bertindak yaitu bertindak tanpa memperhatikan nilai moral yang mendasar dan tanpa mempertimbangkan akibat moral dari tindakan itu. Apatis politik dapat diartikan sebagai ketidakpedulian atau keengganan seseorang untuk terlibat dalam kegiatan politik, seperti memilih, terlibat dalam diskusi politik, atau mengambil sikap terhadap isu politik yang penting. Hal ini sesuai dengan pendapat Samuel P. Huntington yang mengartikan apatisme politik merupakan kurangnya minat dalam politik, ketidakpartisipasian, dan menarikan diri dari proses politik. Huntington mengaitkannya dengan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam mengambil keputusan politik yang penting. Dewan juri yang terhormat, mosi kita hari ini adalah Dewan ini percaya bahwa apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Sebagai pembicara pertama, tim pemerintah saya dengan tegas menyatakan bahwa kita harus menolak apatis terhadap politik karena sikap tersebut adalah sikap yang tidak bermoral. Saya akan memberikan pendapat-pendapat dan argumen yang mendukung posisi pemerintah saya saat ini. Terdapat 3 argumen utama mengapa saya dengan tegas menyatakan bahwa kita harus menolak apatis terhadap politik karena sikap tersebut adalah sikap yang tidak bermoral. Argumen pertama saya adalah bahwa apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral karena politik memiliki dampak signifikan pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Argumen kedua saya adalah bahwa politik adalah wadah bagi partisipasi demokratis. Sebagai warga negara yang bertanggung jawab, kita memiliki hak dan kewajiban untuk terlibat dalam proses politik. Argumen terakhir saya adalah bahwa apatis terhadap politik merugikan pembangunan sosial dan ekonomi. Kita mulai dari argumen pertama. Argumen pertama saya adalah apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral karena politik memiliki dampak signifikan pada kehidupan bernegara dan berbangsa. Kebijakan politik mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat mulai dari pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, dan HAM. Dengan tidak peduli atau tidak berpartisipasi dalam politik, kita mengabaikan tanggung jawab moral kita untuk menciptakan perubahan yang positif dan membela nilai-nilai yang kita yakini. Kasus yang mendukung argumen ini adalah ketika apatis politik memungkinkan kebijakan yang tidak adil atau tidak bermoral tetap berlangsung. Contohnya, dalam beberapa negara adanya ketidakpedulian politik telah memungkinkan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran HAM terus terjadi tanpa adanya perlawanan yang cukup kuat dari masyarakat sendiri. Dalam situasi seperti ini, apatis terhadap politik dapat disebut sebagai sikap yang tidak bermoral karena tidak berusaha untuk melawan ketidakadilan dan melindungi nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar. Argumen kedua saya adalah bahwa politik adalah wadah bagi partisipasi demokratis. Sebagai warga negara yang bertanggung jawab, kita memiliki hak dan kewajiban untuk terlibat dalam proses politik. Dalam sistem demokratis, suara kita dan partisipasi kita penting untuk mempengaruhi keputusan politik yang akan mempengaruhi kita dalam masyarakat secara keseluruhan. Kasus yang mendukung argumen ini adalah ketika apatis politik mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih sendiri dalam pemilihan umum. Ketika banyak orang tidak peduli atau tidak memilih, suara mereka yang seharusnya didengar dan dalam proses demokratis sendiri menjadi terabaikan. Hal ini dapat merusak legitimasi demokrasi dan menghasilkan pemerintah yang tidak mewakili kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dan argumen terakhir saya adalah bahwa apatis politik merugikan pembangunan sosial dan ekonomi. Dalam sistem politik yang berfungsi
baik. Partisipasi aktif dari masyarakat diperlukan untuk merumuskan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan umum. Dengan adanya apatis politik, potensi ide, pengetahuan, dan energi dari berbagai lapisan masyarakat tidak termanfaatkan sepenuhnya. Ini dapat menghambat inovasi dan perkembangan sosial ekonomi yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Dalam kesimpulan saya sebagai tim pemerintah, saya tetap teguh dalam pandangan bahwa apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Saya menekankan bahwa apatis terhadap politik melanggar kebijakan dan kewajiban moral kita sebagai warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik yang merupakan landasan demokrasi. Saya juga menyoroti bahwa apatis terhadap politik ini mempengaruhi ketidakadilan sosial dan menghambat perubahan yang diperlukan dalam masyarakat. Dalam menghadapi tantangan kompleks dan isu-isu yang menghadang masyarakat saat ini, menjadi penting bagi setiap individu untuk terlibat aktif dalam politik. Hanya melalui partisipasi politik yang nyata dan informasi yang baik, kita dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang mempengaruhi nasib kita semua. Dengan melakukan ini, kita dapat mencapai perubahan yang positif, memperjuangkan keadilan sosial, dan membangun masyarakat yang lebih baik. Saya mendorong semua diri untuk merefleksikan pentingnya partisipasi politik yang aktif dan mengatasi sikap apatis yang merugikan. Hanya dengan menjadi bagian dari proses politik, kita dapat mempengaruhi perubahan yang dibutuhkan, memperjuangkan dan membela hak kita dan memajukan kepentingan bersama. Dalam kesimpulannya, saya tegaskan kembali bahwa apatis terhadap politik adalah sikap yang tidak bermoral dalam upaya membangun masyarakat yang lebih baik. Mari kita bergerak maju dengan semangat partisipasi aktif dan kepedulian terhadap isu politik yang relevan. Terima kasih Dewan Juri yang terhormat, moderator dan hadirin sekalian. Semoga debat ini telah memberikan wawasan yang bermanfaat dan mendorong kita semua untuk bertindak demi masa depan yang lebih baik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.